Oke, selamat pagi. Jumpa lagi di video berikutnya. Kita untuk hari ini kita akan banyak belajar tentang prinsip animasi. Nah, prinsip animasi ini ada 12. 12 ini sebenarnya hanya prinsip dasar, tapi eh, sebenarnya sih ada banyak, tapi yang kita pelajari dasarnya itu hanya 12. Karena 12 ini sudah cukup membuat animasi itu menjadi lebih baik ya. Tapi sebelumnya mohon maaf karena kemarin materinya ada sedikit kesalahan teknis. Jadi untuk materi kemarin sebenarnya itu ada 2 video. Yang satunya karena ada masalah teknis di bagian editing, maka hari ini saya ganti video yang ini ya. Terus hari ini nanti ada 3 video karena pertimbangan durasi ya, intinya pada minggu ini sampai hari ini tanggal 14 Juli 2020 kita akan menyelesaikan materi 12 prinsip animasi ya. Kalau tadi kalian sudah mengerjakan pretest ya, sebagai tolak ukur saja pengetahuan kalian sampai di mana gitu. Oke, langsung saja kita bahas 12 prinsip animasi. Tapi sebelumnya jika kalian mau mencatat, silakan bisa kalian menyiapkan catatan kalian, baik itu job sheet maupun buku tulis. Nanti dicatat ya. Intinya saya tidak banyak menjelaskan secara rinci ya. Saya hanya menjelaskan garis besarnya saja, intinya saja gitu ya. Oke, yang pertama prinsip animasi squash and stretch. Squash and stretch ini prinsip animasi yang memang sengaja dibuat memuai atau menyusut ya, yang bisa menambahkan efek lentur pada animasi yang kita buat gitu. Prinsip animasi ini itu akan membuat gambar kalian atau animasi kalian, gambar bergeraknya menjadi lebih hidup ya, lebih lentur. Jadi tidak terlihat kaku lagi ya. Ini berlaku untuk kalian yang menciptakan objek berupa benda hidup maupun benda mati ya. Intinya kayak efek lentur gitu. Kalau kalian tahu bola karet, bola karet pada saat memantul itu kan ada gepeng, ada mipih gini ya. Nah seperti itu. Terus geraknya juga tidak akan kaku ya. Jadi kalau bulatan ya tidak bulatan terus, tapi ada efek lenturnya, entah itu gepeng, entah itu pipih dan lain-lain. Dan ini menciptakan animasi menjadi lebih hidup, karena definisi animasi kemarin yang kita bahas itu menghidupkan benda mati. Nah, salah satunya prinsip yang dipakai adalah squash and stretch gitu ya. Itu sebagian dari prinsip animasi squash and stretch. Ada intinya seperti itu ya. Oke, yang berikutnya yang kedua ini ada anticipation. Anticipation ini prinsip animasi yang berupa ancang-ancang suatu gerakan. Ancang-ancang, kalian tahu ancang-ancang ya? Kayak kalau di bela diri itu kayak kuda-kuda, seperti itu. Jadi ibaratnya segala aktivitas manusia yang kalau dia bergerak itu pasti akan membutuhkan ancang-ancang dulu ya. Ibaratnya kalau kalian melompat, nah melompat ini kalian tidak langsung melompat kan, tapi ada proses yang harus kalian lalui. Nah, setelah kalian melompat, kalian akan melompat. 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 Nah, setelah
eh, pegasnya atau pernya itu ibaratnya seperti itu. Jadi kalian jongkok dulu baru melompat, ya, seperti ancang-ancang. Ya sama halnya ketika memukul gini. Ya, kan ada ancang-ancang mundur. Jadi tidak langsung mukul gini, ya gerakannya ya jadi kaku gitu. Itu sebenarnya ada banyak antisipasi ya, entah itu mengambil barang atau mungkin melompat tadi ya, ada banyak ya. Terus yang ketiga itu stacking. Nah, stacking ini sebenarnya eh, berhubungan dengan lingkungan untuk menunjang mood sebuah animasi itu ketika dimainkan ya. Sebuah mood, kalau kalian tidak asing dengan stage, tulisannya stage, itu ya mungkin ini lebih dipahami oleh laki-laki ya, karena laki-laki memang kebanyakan itu suka main game, jadi ada stake-nya. Nah, stacking itu kayak ya intinya kayak eh, lingkungan ya, lingkungan background gitu, yang sedikit banyak menunjang eh, objek utama ya, karakter utama. Dan tidak hanya itu, stacking juga eh, bisa juga dipakai untuk hierarki. Jadi arah mata gitu. Arah mata melihat. Arah mata melihat ketika objek itu dimainkan. Misalkan dia jalan ke kiri ke kanan, nah otomatis mata kalian juga sama. Ya. Mata kalian bergerak dari kiri ke kanan, ya, sama saja. Terus stacking ini juga bisa juga diistilahkan seperti kamera. Jadi kamera ketika mengambil gambar, ya, entah itu di zoom atau mungkin digeser, di panning, ya, atau di tilt up, tilt down, ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya, prinsip animasi yang berikutnya ini ada strike ahead action dan pose to pose. Strike ahead action ini prinsip animasi yang ya sebenarnya dimulai dari pose to pose dulu. Pose to pose itu gaya pose pergerakan atau mungkin gambar kuncinya. Ya, gambar kuncinya. Misalkan ada orang lompat, dia berdiri, ada empat gambar kunci ya. Misalkan ada orang lompat, dia dimulai dari berdiri, kemudian jongkok, lompat, baru sampai ke tujuan. Nah, itu gambar posenya. Nah, seperti ini contohnya. Terus untuk strike ahead itu gambar in between-nya. Jadi gambar antara gambar pose 1 dan pose 2. Nah, ini kan ada antara ya. Itu yang kamu buat. Itu istilahnya kalau di animasi in between. Jadi animasinya bisa bergerak dengan halus ya. Semakin banyak in between, maka gerakannya semakin halus. Tapi ketika kalian membuat in between atau strike ahead-nya itu sedikit, maka yaitu tadi gerakannya jadi lebih kaku ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, kalian juga bisa tahu kalau di animasi itu kan ada FPS. Entah itu nanti kalian editing video juga sama. Jadi frame per second ini ya ibaratnya frame. Kalau di media manual itu kertas, satu frame itu satu kertas. Jadi FPS itu ada beragam, dimulai dari 24 fps atau 25 atau 30. Nah, dimana semakin banyak fps-nya itu gerakannya jadi lebih halus gitu. Ya.
Nah, nanti saat kalian buat animasi, biasanya kalau saya nyarankan itu 24 frame per second atau 24 fps itu sudah cukup. Karena apa ya? Karena ya mengingat kalian ini ya, baru latihan ya. Baru latihan ya enggak masalah kalau 24 fps ya. Tapi ibaratnya gini, kalau saya suruh ini sekedar sharing aja. Biasanya kalau saya suruh anak itu membuat 30 gambar sama 24 gambar, pasti anak itu lebih memilih 24. Yes. Pengalaman saya seperti itu. Wah, gini Pak, 24 aja Pak gitu. Karena mungkin lebih memikirkan tugas-tugas yang lain ya. Ya itu wajar lah, wajar. 24 itu bagi saya itu sudah cukup bagus. Tapi kalau mau yang maksimal ya mau tidak mau ya harus ini 30 atau mungkin lebih banyak lagi fps-nya lebih baik ya. Bahkan di Disney itu bisa sampai 35 fps itu. Bahkan bisa lebih. Ada yang 60 ya, gerakannya jadi halus gitu. Meskipun hanya sebuah gambar coret-coretan seperti itu ya. Oke, itu strike ahead action dan post to post. Bedanya itu sekali lagi kalau post to post hanya gambar kuncinya saja. Ya, gambar kuncinya saja. Terus kalau strike ahead itu gambar antara dua gambar kunci ini. Jadi ibaratnya ada satu lompat yang sini sudah sampai sini. Nah, kamu buat ininya strike ahead-nya seperti itu. Atau istilahnya in between kalau di animasi 2 dimensi. Gitu ya. Terus yang prinsip kelima ini ada follow throughs dan overlapping action. Ya. Follow throughs dan overlapping action. Ini maksudnya gerakan yang overlay. Jadi overlay itu apa ya? Yang melewati gerakan utama. Intinya itu. Jadi melewati gerakan utama. Ibaratnya kalau kalian misalkan punya ya ini ada contohnya ya, ada antena ini kan gerakannya yaitu tadi, kalau di fisika itu kayak ada frekuensi, jadi ada getaran gitu ya, getaran seperti itu. Namanya juga follow throughs. Follow itu kan mengikuti gerakan utama ya. Gerakan tambahan bisa juga tambahan ya yang mengikuti gerakan utama. Seperti itu. Jadi ibaratnya kalau ya ini ada bunga ya, segini stop. Tidak langsung diem. Tapi ada gerakan kayak per gitu. Jadi ya hampir mirip dengan squash and straight ya untuk fungsinya. Jadi untuk menambahkan efek lentur atau hidup ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Bisa juga rambut ya, rambut bagi kalian yang mungkin kalau rambutnya panjang ya, yang cewek khususnya tidak berjilbab, itu kalau jalan atau lari aja ya yang lebih kelihatan. Ketika berhenti, saya yakin rambutnya tidak langsung berhenti, tapi ada pergerakan melewati wajah terus perlahan-lahan berhenti. Nah, itu namanya follow throughs and overlapping action. Bisa juga kalian kalau jalan kaki ya, mau tidak mau pasti tangan kalian juga gerak ya. Mosok ya tangan kalian diem kaku gitu malah lucu ya. Itu kata kuncinya follow throughs and overlapping action. Jadi gerakan tambahan yang mengikuti gerakan utama ya. Terus yang berikutnya ada slow in dan slow out. Slow in dan slow out ini ya namanya juga slow ya, slow. Itu berkenaan dengan percepatan pergerakan suatu benda. Ya. Jadi animasi itu bergeraknya tidak kecepatannya tidak selalu sama. Jadi ada perlambatan, ada percepatan. Ya. Nah, yang slow in
Yang slow in itu intinya kan slow itu lambat, in itu dalam atau masuk ya. Jadi perlahan-lahan dimulai dari yang cepat dulu. Cepat kemudian melambat. Itu slow in ya. Kalau slow out kebalikannya, slow out slownya keluar, maksudnya keluar itu dalam arti lambat terus menjadi cepat. Kebalikannya ya. Ini berfungsi juga sama ya, intinya 12 prinsip animasi ini fungsinya sama semua. Jadi menghidupkan benda mati ya, tapi dengan teknik mereka sendiri, teknik masing-masing prinsip ya. Contoh yang lain, kalian melempar bola. Nah, melempar bola ke atas, saya yakin lemparan pertama, pada saat pertama ini kamu pegang gini, itu pasti cepat bolanya. Bolanya cepat. Terus kemudian semakin ke atas maka gerakannya semakin lambat. Ya. Ini sudah hukum alam, hukum gravitasi. Setelah melambat bahkan sampai titik puncak, ya dia akan jatuh karena gravitasi ya. Itu dimulai dari lambat dulu menjadi cepat kemudian sampai di atas tanah. Ya, seperti itu. Terus untuk apa istilahnya, untuk gerakan berikutnya ya mau tidak mau bola itu ya mantul. Nah, kalau mantul ya pakai itu tadi prinsip yang pertama tadi, squash and straight. Ya, intinya seperti itu. Oke, itu slow in dan slow out. Nah kemudian ini mungkin cukup ya sampai di sini dulu yang 6 prinsip ini dulu, nanti kita lanjut di video berikutnya karena saya harus merender dulu agar tidak waktunya mencukupi. Oke, seperti itu dulu, nanti kita lanjut yang prinsip animasi yang ke-7. Silakan kalian dicatat dan dipelajari ini, nanti selesai video yang ketiga kita akan lakukan post test sama seperti yang kemarin ya. Hasil post test itu akan saya jadikan nilai kalian untuk pemahaman materi ini. Oke, gitu saja. Silakan kalian pelajari yang ada dulu. Kalau ini sudah saya upload, nanti saya kabari linknya di Google Classroom. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah mengikuti. Silakan kalau suka dengan video saya ya silakan di like, comment, share atau subscribe ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.